Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Bapak yakin semua dalam keadaan sehat, walafiat, tetap semangat, dan selalu bahagia. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini Bapak akan menemani kalian kembali dalam pembelajaran tema 5, subtema 4 atau buku tema 3E tentang cuaca, musim, dan iklim. Apakah kalian siap mengikuti pelajaran hari ini? Oke, I'm ready. Sebelum kita mulai, yuk sama-sama kita buka pelajaran kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, manfaat untuk kita semuanya. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak hebat, pada tema 5 subtema 4 ini atau buku tema 3E kita akan mempelajari bab terakhir dari buku tersebut tentang cuaca, musim, dan iklim. Apakah kalian sudah melihat video pembelajaran sebelumnya tentang cuaca, musim, dan iklim? Iya, anak hebat pasti sudah. Nah, Bapak akan mengulang kembali apa sih yang dimaksud dengan cuaca, musim, dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara di tempat dan waktu tertentu. Maksudnya bagaimana sih, Pak? Ini misalkan pagi hari ini cuaca di Tangerang Selatan itu mendung atau berawan. Bahkan tadi pagi sempat turun hujan. Tetapi ketika menjelang siang, panas matahari sudah mulai tampak dan cuaca pun berubah. Yang tadinya mendung berubah menjadi cerah. Nah, dalam keadaan waktu tertentu pula, misalkan di sore hari cuaca bisa jadi berubah lagi. Yang tadinya cerah berubah menjadi mendung dan turun hujan bisa. Nah, itulah yang disebut dengan cuaca. Sedangkan musim adalah keadaan cuaca yang terjadi dalam waktu yang lama. Yang pada video kemarin Bapak sudah memberikan pembelajaran tentang musim, ya. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang iklim. Adalah kondisi rata-rata cuaca di suatu daerah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, iklim ini lebih luas karena meliputi daerah yang lebih luas jangkauannya, bahkan beberapa negara, ya. Baik, kita akan lanjutkan. Pembagian iklim di bumi seperti yang kalian pelajari di buku tema 3E subtema 4 ini, iklim itu dibedakan menjadi 4 daerah iklim. Yang pertama adalah iklim tropis. Yang kedua adalah iklim subtropis. Yang ketiga adalah iklim sedang. Dan yang keempat, iklim dingin. Bagaimana sih, Pak? Maksudnya ada iklim tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Baik, kita lanjutkan. Kalian bisa lihat pada gambar layar kalian, bumi terdiri dari 2 kutub, kutub utara dan kutub selatan. Nah, pada daerah yang mendekati kutub utara, iklimnya mengalami iklim dingin dengan derajat 66,5 lintang utara. Nah, begitupun semakin menjauh ke arah tengah, ada iklim sedang, ada iklim subtropis, dan iklim tropis. Iklim tropis ini kalian lihat ada di tengah-tengah garis khatulistiwa.
Nah, kalian bisa lihat di peta itu adalah wilayah Indonesia. Nah, begitupun dengan kutub selatan ya. Kutub selatan ada iklim dingin, sedang, subtropis. Nah, alhamdulillah kita berada di iklim tropis di tengah-tengah ya. Baik, kita lanjutkan. Apa sih penjelasannya dari masing-masing iklim tersebut? Iklim tropis terletak di garis khatulistiwa serta dikenal dengan cuaca yang hangat dan lembab. Suhu udara rata-rata adalah 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Namun, ketika cuaca tengah terik, suhu bisa naik hingga 32 derajat sampai 35 derajat Celcius. Panas ya, tapi tidak terlalu panas dibandingkan dengan iklim subtropis yang dialami oleh negara lain. Wilayah yang memiliki iklim tropis antara lain area Amazon, Brazil, Kongo, Afrika Barat, dan Indonesia, serta banyak wilayah lainnya di bumi ini. Negara yang memiliki iklim hujan tropis antara lain Indonesia. Ini memiliki berbagai macam jenis tumbuhan yang tumbuh karena suhu udaranya sangat bagus sekali. Segala jenis tanaman bisa tumbuh. Ada di Papua Nugini karena dataran tinggi. Kongo masih Indonesia, Papua Nugini. Kemudian Kongo, Brunei, Darussalam, Malaysia, Singapura, Filipina, Brazil, Madagaskar, Suriname, Kolombia, dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Iklim yang kedua adalah iklim subtropis. Subtropis adalah wilayah bumi yang berada di utara dan selatan. Yang seperti gambar bumi kalian lihat tadi, setelah wilayah tropis yang dibatasi oleh garis balik utara dan garis balik selatan. Wilayah dengan iklim subtropis berada pada 23,5 lintang utara hingga 40 derajat lintang utara dan 23,5 lintang selatan hingga 40 derajat lintang selatan. Kawasan dengan iklim subtropis biasanya memiliki kondisi alam berupa adanya badai, hujan salju, atau bahkan angin tornado. Negara-negara dengan iklim subtropis ini memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Jadi, negara yang memiliki 4 musim ini hanya yang beriklim subtropis. Sedangkan Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ada juga yang bilang musim rambutan, musim duren, musim layangan. Ya, itu mah bukan ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah iklim sedang. Iklim sedang berada di wilayah antara garis 40 lintang utara sampai 66,5 lintang utara dan 40 lintang selatan sampai 66,5 lintang selatan. Negara-negara yang memiliki iklim sedang antara lain Mongolia, Inggris, Irlandia, Prancis, Jerman, Denmark, Italia, Rumania, Ukraina, dan lain-lain. Iklim sedang terbagi menjadi 4 iklim, yaitu iklim laut pantai barat dengan kondisi lembab dan mendung pada musim dingin, serta kering dan cerah pada musim panas. Iklim stepa sejuk dan iklim gurun sejuk dengan kondisi panas dan kering di musim panas dan berangin di musim dingin, serta iklim benua lembab dengan kondisi basah saat musim panas. Gimana ya bayanginnya ya? Aduh, kita alhamdulillah adanya di Indonesia hanya 2 musim. Coba kalau seperti 4 iklim ini, pusing, pakaian gak kering-kering. Oke, yang selanjutnya adalah iklim dingin. Iklim dingin umumnya ditemukan pada kawasan yang berada di atas garis 66,5 lintang utara sampai 90 lintang utara dan 66,5 lintang selatan sampai 90 lintang selatan. Negara yang memiliki iklim dingin ini yaitu Denmark, Swedia, Norwegia,
Finlandia, Rusia bagian utara, Islandia, Kanada, dan Alaska. Kalian pasti pernah dengar Alaska itu ada di mana? Betul, di daerah kutub utara. Dingin tuh. Suhu pada musim dingin dalam kondisi yang sangat dingin, sedangkan suhu pada musim panas terasa sejuk. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu bagi negara yang beriklim dingin, ya. Iklim dingin terbagi menjadi 3 iklim, yaitu iklim taiga dengan kondisi sangat dingin pada musim dingin. Iklim tundra yang memiliki kondisi dingin sehingga hanya rumput dan lumut yang dapat tumbuh. Serta iklim kutub dengan kondisi dengan lingkungan yang banyak es yang tebal. Wow, iklim dingin. Nah, ini adalah contoh gambar ketika perubahan musim yang dialami oleh negara beriklim subtropis. Ingat, 4 iklim ini hanya dialami oleh negara yang beriklim subtropis, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Nah, sekarang kalian akan mengetahui apa ciri musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Oke, musim gugur. Saat musim gugur, udara itu terasa dingin. Siang hari terasa lebih singkat dibandingkan malam hari. Oleh karena suhu dingin, daun-daun berubah warna menjadi kecoklatan, kemudian berguguran atau jatuh ke tanah. Kalian bisa lihat di negara-negara yang mengalami musim gugur, banyak daun-daun itu berwarna coklat dan jatuh ke lantai. Itu capek nyapuinnya. Banyak. Lanjut, musim dingin. Setelah musim gugur, datanglah musim dingin. Saat musim dingin, udara terasa sangat dingin. Salju turun menutupi jalan dan pepohonan. Nah, kebanyakan warga yang mengalami musim dingin ini, yang saljunya turun, berada sering di dalam rumah. Karena kalau keluar pun pasti akan dingin. Kalau misalkan berkendara juga akan berbahaya. Kenapa? Karena licin, ya. Karena banyak salju, es yang menutupi jalan dan bisa membuat ban roda tergelincir. Oke. Kemudian setelah musim dingin, musim semi pun datang. Hujan sering turun pada musim ini. Suhu udara mulai naik sehingga es mencair dan kuncup-kuncup tanaman mulai tumbuh. Musim semi ditandai dengan mekarnya bunga-bunga. Nah, inilah musim yang mungkin beberapa warga di negara yang mengalami iklim subtropis menunggu-nunggu, karena tanam-tanaman yang memiliki bunga itu akan bermekaran dengan warna-warni. Ini kalian lihat. Coba daerah mana tuh yang ada kincir angin? Betul, Belanda. Belanda dikenal dengan ciri tanaman bunga apa? Bunga tulip. Ini warna-warni. Cantik kan? Iya. Oke. Nah, yang selanjutnya setelah musim semi berakhir, tibalah musim panas. Pada musim panas, pohon-pohon mulai berbuah. Di banyak negara, musim panas adalah musim liburan sekolah. Ini liburan, mereka selalu melihat dari keadaan cuaca, ya. Cuaca iklim maksud Bapak. Ketika liburan sekolah datang, mereka akan menyamakan dengan iklimnya, beda dengan kita, ya. Kalau musim panas tiba, liburan sekolah, itu semua tempat akan ramai karena orang-orang berbondong-bondong ingin liburan menikmati musim panas. Ada yang ke pantai, ada yang ke tempat taman, dan lain sebagainya. Baik, nah kemudian ketika cuaca atau musim di negara subtropis mengalami iklim dingin, apa yang dialami oleh hewan? Hewan mengalami yang disebut dengan hibernasi.
Apa yang dimaksud hibernasi? Hibernasi atau periode tidur panjang adalah hal yang umum terjadi pada hewan. Contohnya seperti tupai dan beruang kutub. Aktivitas ini membuat metabolisme mereka turun secara drastis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghemat energi tubuh dan bertahan hidup selama musim dingin ketika makanan langka. Jadi sebelum musim dingin tiba, mereka akan makan yang banyak, ya, sampai gendut mungkin perutnya. Lalu ketika musim dingin tiba, mereka sudah berkumpul di sarangnya, berpelukan dengan keluarganya, dengan adiknya, tidur yang lama. Ada tupai, ada beruang, ada bahkan kelelawar yang bergelantungan di pohon, ya. Untung nggak jatuh tuh. Nah, kalau di antara kalian ada yang mengalami hibernasi, tidurnya dari pagi sampai sore, malam lanjut lagi, ketemu pagi, mungkin dia bukan hibernasi, tapi pingsan. Ya, beda kalau manusia pasti akan bangun, kecuali dia sedang sakit, kehilangan kesadaran. Itulah yang dialami oleh hewan yang disebut dengan hibernasi. Dan ada juga hewan yang menghindari cuaca dingin, ya. Mereka terbang, bermigrasi namanya. Berpindah tempat dari tempat yang dingin mencari tempat yang hangat. Contohnya ada burung jalak, burung camar, atau bahkan ada rusa juga, ya. Ada kerbau, ada hewan-hewan yang sering kita lihat di TV. Ketika musim dingin mereka bermigrasi, berkelompok, ya, melakukan perjalanan yang lumayan jauh ke tempat yang cuacanya lebih hangat, bahkan bisa melewati negara. Nah, itu untuk menjaga diri mereka tetap hangat dan menyelamatkan diri dan teman-teman saudaranya semuanya. Berkelompok, namanya bermigrasi. Nah, lanjut, apa manfaat musim hujan? Ketika video sebelumnya kita sudah mempelajari manfaat musim hujan atau air hujan, ya. Yang pertama, sumber air bagi tanaman dan hewan untuk minum. Kalau tanaman untuk proses fotosintesis juga dengan bantuan cahaya panas matahari. Kalau tanaman tidak disiram, ibaratnya mereka tidak akan mendapatkan sumber untuk melakukan fotosintesis, bisa-bisa mati. Begitupun hewan. Hewan juga sama seperti tanaman dan manusia, perlu minum. Nah, air hujan ini sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup sumber makhluk hidup yang ada di bumi. Yang kedua, sebagai cadangan air tanah. Kalian mungkin ada yang memiliki air tanah berupa sumur, ya. Nah, kalian lihat jika musim kemarau, air tanahnya akan mengalami defisit atau kekurangan karena kemarau tidak turun hujan. Tapi ketika hujan turun, misalkan 1 minggu setelah hujan, air tanah tersebut yang di dalam sumur akan naik kembali volumenya, dan itu digunakan untuk kebaikan manusia, buat mandi, buat masak, cuci baju dan sebagainya. Kemudian untuk petani, untuk yang menanam tanaman di ladang, air hujan juga penting karena dengan turunnya air hujan mereka sudah siap untuk menanam. Jadi para petani mulai menanam itu ketika musim hujan, seperti tanaman padi ditanam ketika musim hujan, lalu ketika musim kemarau mereka panen, ya. Begitupun untuk mengairi ladang seperti kebun atau ada kolam ikan, itu juga memanfaatkan air hujan. Kemudian pengaruh iklim terhadap pemilihan bentuk rumah. Yang pertama adalah rumah iglo. Ini adanya di Kutub Utara, ya. Dimiliki biasanya oleh suku Eskimo. Kenapa rumahnya seperti itu, bulat tanpa ada jendela, ya? Karena iya betul.
agar udara dingin tidak masuk ke dalam ruangan. Nih biasanya ada di kutub utara rumah-rumah iglo seperti ini. Ya, mereka tidak ada banyak ventilasi udara, hanya pintu masuk ya. Dan tujuannya tidak ada ventilasi agar suhu di dalam ruangan tetap hangat. Nah, yang kedua adalah rumah beriklim tropis. Ya, seperti kita di Indonesia, banyak ventilasi udara, banyak tanam-tanaman ya. Ya, ini bagus untuk memutar udara karena suhu kita juga kadang kemarau, membutuhkan angin yang cukup baik ya, agar udara di dalam ruangan tersebut tetap bersih, berputar. Kemudian ada juga rumah Honai. Nah, rumah ini ada di Papua ya, suku Dani. Mereka hampir sama dengan rumah iglo, tapi bedanya bahan dasarnya adalah jerami. Jerami dari padi ya, tanaman padi yang sudah dikeringkan, lalu diambil padinya, ini dianyam dan dijadikan sebagai atas atapnya, atau juga dari tirai pohon kelapa bisa juga dikeringkan ya. Ini akan memberikan suasana sejuk hangat di dalam ruangan. Begitupun dengan rumah iglo, tujuannya sama ya, tidak banyak udara dingin yang masuk ke dalam. Kenapa rumah Honai ini dibuat oleh suku Dani? Karena mereka ada di dataran tinggi ya, di pegunungan-pegunungan. Tentu udaranya pasti lebih dingin dibandingkan di dataran rendah. Baik, lanjutkan, kita bicara tentang kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Kalian sudah mempelajari pada tema-tema sebelumnya manfaat banyak sekali kerjasama. Seperti salah satunya, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Pekerjaan akan makin mudah karena dikerjakan bersama-sama. Dan yang kedua, dari manfaat kerjasama, karena dilakukan bersama-sama akan mempererat persatuan. Satu dengan yang lainnya saling berkomunikasi, saling membantu, dan ini bisa mempererat persatuan. Nah, kerjasama ini dapat dilakukan di mana saja, baik di lingkungan sekolah, rumah, atau lingkungan rumah kalian ya. Di mana saja kerjasama. Kalian bisa lihat itu ada gambar di dalam kelas, itu berarti lingkungan sekolah. Atau lingkungan rumah, ada di desa-desa juga saling membantu. Gambarnya itu membuat rumah, membangun rumah. Mereka berusaha untuk membuat atap ya. Kemudian mereka saling tolong menolong, bekerja sama untuk mengangkat genting ya sebagai bahan dasar untuk atas rumah. Ini dilakukan biasanya di desa-desa. Baik, nah, demikianlah pembelajaran kita tema 5 atau buku tema 3E ini, subtema 4. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila penjelasan Bapak ada yang kurang baik, dan mudah-mudahan semua yang kalian pelajari bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.